الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين pernah sampaikan huruf nun dan mim ini punya sifat namanya tawassul. Punya sifat namanya apa? Tawassul. Jadi ketika menyebut huruf nun sukun atau nun sukun, mesti ada suara yang masuk ke hidung, ke rongga hidung. Tapi tawassul itu sedang saja, jangan terlalu berlebihan. An'amta, jangan begitu. Jangan juga jangan. Jadi baina atau tawassul. Siratal ladzina an'amta, jangan ada bahasa. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba. صراط الذين أنعمت عليهم. Dan utamanya membaca surah Al-Fatihah pada ayat ini adalah dengan cara diwasal. Jadi tidak berhenti di alaihim, walaupun itu tidak salah. Tapi yang afdal adalah disambung. Kalau kuat. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jangan si, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ternyata masih banyak yang dalnya dal, ternyata masih banyak. Setelah Ustaz panggil satu-satu ngaji ke Ustaz, ternyata masih banyak yang pakai dal dan yasjudan ya. Padahal Ustaz beberapa kali bilang huruf dal, perhatikan, huruf dal tempatnya, dan huruf dal tempatnya di tempatnya huruf ta. Huruf dal tempatnya atau makhrajnya di tempatnya huruf ta. Jadi kamu baca yasjudan, jangan yasjudan. Nah, kedengaran dari sini juga. Wal najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان
آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار Kalau begini kamu baca bareng-bareng sendiri kayak bareng-bareng, wah, cakep. Kedengaran tadi bacaan sunnahnya dapat, ya. Sekali lagi dengarkan. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان لكن كتصدق بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
ربكما تكذبان يخرج lihat ini, dengar suaranya. Yakhruju. Yakhruju. Dibuletin. Yakhruju. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u. Jangan minhumal. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Sekarang kita dengarkan suara yang putra dari Ar-Rahman sampai yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang putri nyimak. Kok dari tadi ada yang kelihatan ngobrol? Putra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim sampai yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Wahid, nani, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Masa belum lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an
bainahuma barzakhun jangan zahul bainahuma barzakhun la ya ulangi 2 3 فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذات سبع مريم واحد اثنان ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن Dengar suara khotnya. Bainahuma barzakhun la lagi 2 3 Bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju min dengeran coba dalam kedua itu ya yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban belum kita lanjut
kita bacakan Fatihah untuk saudara kita dan Syarif. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit obat. Mudah-mudahan dengan berkah hadiah doa dan Fatihah kita, Allah SWT memberikan kesembuhan, dipulihkan kembali, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syifaan ajilan, syifaan tamman, la yughadiru saqaman wa la adha, bisirri asrar al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ada ungkapan yang umum orang semua, terutama di kalangan santri, pernah dengar kata-kata al-adabu fawqal ilmi. Al-adabu fawqal ilmi. Disimak. Perhatikan sini. Saya kalau mau dilepas sedikit langsung ngobrol. Ada ungkapan yang bunyinya al-adabu fawqal ilmi, yang artinya adab, sopan santun, akhlak, budi pekerti, tata krama itu di atasnya ilmu. Setiap santri mesti hafal kata-kata ini supaya ini jadi pegangan. Kata-kata al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atasnya ilmu. Setelah orang itu belajar, mondok, nyangkri, ngaji, hafal Quran, untuk menyempurnakan pelajarannya itu, Qurannya itu, hafalannya itu, maka dia harus menghiasi dirinya dengan akhlak dan budi pekerti.
perilaku santri, tingkah laku santri yang sesungguhnya ini membuat orang-orang di luar santri merasa kagum. Bagaimana ketika melihat pemandangan ada segerombolan anak santri yang sedang berjalan, tiba-tiba lewat gurunya, kemudian dia berhenti dan menundukkan pandangannya. Dan ini tidak ditemukan di luar santri, hanya santri yang memiliki cara hidup seperti ini. Ketika dia lagi jalan di pasar, di mana, tiba-tiba lewat, dia berhenti. Kenapa berhenti? Sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang telah mendidik dia, yang telah memberikan dia ilmu. Sebab dia berharap keberkahan dan manfaat ilmu. Inilah ketika dia bertemu dengan gurunya dimanapun, dia kejar gurunya, dia salami guru sebagai bentuk penghormatan. Maka ketika itu orang melihat, oh ini santri. Ini penting. Ustaz perhatikan, kamu sholat isya di ujung sana ada Ustaz Silki lagi sholat, tapi yang di sebelah sini ngobrol, canda, berarti belum tertanam akhlak dan adab. Padahal ustadznya lebih sholat. Di atas apa begitu? Rame yang begitu. Padahal setelah ustadz di situ ada ustadz juga, di situ ada ustadz darat, tapi kurang nih. Berarti hafalan Quran kamu hanya sebatas hafalan saja, belum sampai masuk ke dalam sanubari sehingga membentuk kepribadian yang mulia, akhlak yang baik. Ustaz lemes kalau sudah melihat pemandangan sholat di masjid itu, melihat kamu yang padahal setiap waktu kamu ngaji di sini, tapi begitu di masjid, Allah tidak mencerminkan kamu sebagai seorang santri yang setiap waktu baca. Ramai. Dan ini sudah disampaikan berkali-kali, tapi tetap ada masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Belum bisa. Ada yang sengaja kadang-kadang di soft belakang. Sengaja sholatnya di soft paling belakang. Ngobrol dengan teman-teman yang lain, bercampur dengan teman-teman yang gak ngaji di sini. Akhirnya bertingkah. Apa kata orang tua? Mendingan gak usah sholat di sini kalau begitu. Kenapa? Mengganggu orang-orang tua yang sholat. Walaupun ada sebagian kamu yang kantor di Jepang sudah belajar sholat baik, sudah belajar sholat benar, tapi itu sedikit. Itu hanya sedikit. Kebanyakan belum bisa. Kebanyakan bertingkah. Kalau sudah di masjid, masya Allah, Ustaz jadi lemes. Pengen sholat bareng-bareng berjamaah ini berpikiran buyar. Lari-larian dari masjid. Jadi begitu assalamualaikum, belum lari. Allah.
Kenapa nggak belajar? Kan kamu dilatih sholat isya di sini, setelah assalamualaikum baca istighfar. Kenapa di masjid tidak bisa begitu? Lihat teman-teman kamu yang di depan, mereka asik berzikir setelah sholat. Dilanjutkan sholat sunnah ba'diyah. Kenapa kamu tidak memilih buka pintu, buru-buru lagi ikut-ikutan sama yang siapa sudah orang-orang sama? Kenapa begitu? Apa kata orang tua? Anak saya hari itu saya tetap aja begini. Emang nggak pernah dibilangin Ustaz? Itu kan ada Ustaz Sidki. Emang nggak pernah dinasihatin? Allah Akbar. Bukan nggak pernah dinasihatin. Jadi menghafal itu penting, menghafal itu bagus, tapi lebih penting lagi, lebih bagus lagi adalah mengamalkan apa yang sudah kamu hafalkan. Jadi kalau kamu sudah bisa tas di masjid, di masjid, ikut sholat dengan benar, berarti ini benar sampai Quran. Begitu dengan suara azan, akan menghilangkan azannya. Setelah azan, baca bareng-bareng doa setelah azan, kemudian sholat sunnah qabliyah, berarti benar hafalan Quran. Itu namanya apa tadi? Al-adab fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Quran yang kamu baca setiap waktu, yang kamu baca setiap hari, ini punya keajaiban yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kitab mana-mana. Kalau sudah benar-benar kamu menikmati bacaan dan hafalan Al-Quran, ini yang akan menghantarkan kamu, yang akan membawa kamu menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Yang khusyuk baca Quran dan menghafal Quran yang sungguh-sungguh. Tapi kalau mau masa depannya pasti bahagia. Gak bakal susah itu. Beda ngomong yang rajin ngajinya, yang semangat menghafalnya, dan diamalkan nilai-nilai Al-Qurannya, dijaga adab sopan santunnya. Lihat ya, kamu tidak akan ketemu susah nanti. Buktikan omongan Ustaz ketika kamu sudah dewasa. Kok ternyata kamu susah, hidup kamu susah, padahal kamu sudah rajin-rajinnya, dijaga sopan santunnya, tapi ternyata kok hidup kamu susah. Kalau umur Ustaz panjang, kamu datang ke sini, kamu boleh protes. Silakan kamu bilang, Ustaz, apa saya dulu ngaji, saya hafal 10 juz, saya jaga sholat 5 waktu, tapi sholatnya saya jaga adab akhlak sopan santun saya kepada Ustaz, kepada orang tua, tapi ternyata hidup saya susah. Kamu boleh protes. Tapi Ustaz yakin, hakul yakin 100% kamu tidak bakal jadi orang susah. Bahkan kamu yang akan bikin orang tua kamu nanti bahagia. Pegang ini. Kalau kamu menjaga akhlak yang diajarkan oleh kamu, udah gini, Ustaz pernah kamu ngaji di sini,
Tapi Ustaz lebih senang kalau kamu bisa menjaga fastabiqul khairat. Ustaz senang kamu ngaji di sini. Tapi Ustaz lebih senang lagi kalau kamu pas ngaji di sini datang ke sini, kamu jaga akhlak kamu. Jangan sampai pas di luar kamu makan sambil jalan, minum sambil jalan, lari-larian. Mendingan gak usah. Cari tempat lain. Sholat di masjid bercanda. Siapa? Sebab itu hanya akan menjelekkan nama Ustaz. Dengerin, capek Ustaz maghrib dan kamu begitu. Terutama istri sholat di belakang. Ayo aja. Ribut aja dengan cerita. Kalau belum ada perubahan, nanti sudah sholat maghrib dan isya di sini. Baru separuh. Ini ada beberapa yang kalau sudah nyampur ada teman-teman yang di luarnya, udah akhirnya. Yang kedua, sadar sesuatu ada santri, banyak santri sekarang ini yang sudah berlebihan dengan handphone-nya, udah terlalu jauh, udah mulai kemasukan kim, main bareng. Mulai malam ini, Ustaz ucap, mulai malam ini. Tapi terserah kamu, kalau kamu pengen manfaat dari kamu dengarkan, hapus game online yang ada di handphone kamu. Tapi kalau kamu main dengan handphone terserah. Tapi kalau dengan sesama yang main di sini haram dan Ustaz tidak ridho. Alamin. Ustaz mulai dari anak Ustaz sendiri wajib dihapus game di HP. Percuma kamu ngapal habis-habisan, percuma kamu ngapal tiap hari tiap waktu, tapi kamu masih di depan main game. Supaya jadi contoh. Setelah mengaji dari sini pulang ke rumah, dihapus semua game. Saya nggak mau, terserah silakan. Dan catat, kamu nggak bakal dapat ridho punya guru. Ustaz tanya sekarang, apa manfaat? Cuma buang uang. Dengerin. Itu game itu yang bikin orang-orang Yahudi yang selama ini membantai saudara-saudara kita di Palestina. Semakin banyak yang memainkan game itu, berarti semakin banyak dana mereka, uang mereka, semakin kuat orang-orang Yahudi. Akhirnya Pak, semakin banyak orang-orang Palestina yang mati yang bunuh. Berarti kamu ikut andil dari ini. Berarti sama saja kamu ikut menyumbang orang-orang Israel untuk memerangi orang Palestina. Jadi ketika kamu menghidupkan game itu, mengaktifkan game itu kamu sudah kirim uang ke Israel. Ini aku nyumbang ya, buat beli peluru tembak orang Palestina. Berarti yang tukang main game itu sama saja dengan terbunuh. Mungkin selama ini banyak yang nggak tahu, makanya asik aja.
terutama yang online. Apa namanya itu? Ya sudah, ya untuk mabar. Benerin. Kalau Ustaz dengar, kok masih ada? Nanti Ustaz Zinda, Ustaz Siddiq dan saudara silakan lagi disampaikan di grup wali santri. Nah, sekarang belum sebutkan namanya. Bapak, Ibu, tolong nama-nama ini si A, si B ini kayak dulu sampai akhirnya ada yang berhenti. Udah nggak apa-apa. Ada yang surat-surat apa belum orang tua ya udah silakan. Sekarang karena Ustaz belakangan diperhatikan pula, makin kesini makin jadi, makin gak terawasi. Ngaji dari asar sampai maghrib, beres isya pulang ke rumah, ambil HP, mabah. Innalillahi wa inna ilaihi. Awas, dengarkan. Kenapa Ustaz? Itu kan hiburan. Kita nganggap hiburan. Dalam satu hari di Palestina yang tewas ditembak oleh Israel itu tidak kurang dari 1.000 orang. Tiap hari paling sedikit 100. Itu Israel ketika menembak orang-orang Palestina. Dari mana pelurunya? Beli dari Amerika. Dari mana uangnya? Dari game-game yang mereka buat. Sekarang saya tanya, kamu dukung Israel apa Palestina? Hanya orang-orang bodoh yang masih senang setelah ini main game yang seperti itu. Ustaz menyebut orang itu sebagai orang yang dulu itu di atasnya bodoh, di atasnya tolol. Awas ya. Dengerin. Perhatikan sini. Perhatikan sini. Dari sini Nopal, dari sini. Kalau kamu WhatsAppan, kalau kamu TikTokan dengan teman kamu, masih ada manfaatnya. Obrol. Tapi kalau sudah klik, itu sudah sedikit pun manfaatnya. Kemarin kesan lihatin, perhatikan. Tapi malam ini saya sampaikan ke kamu apa adanya. Kok ternyata media ya sudah.
Saya kembali lagi, tolong dijaga akhlak, adab. Tapi lihat. Kalau itu mau pesantren di tempat jauh, jangan sampai nanti kamu pas pesantren tempat jauh, kelakuan kamu masih kayak seperti ini, susah kamu nanti nggak bakal lama di pesantren. Cuman gaya-gaya doang pengen pesantren, pas pesantren nanti kamu langap pelongo di pesantren, nggak betah di pesantren, karena belum terlatih belum terlatih menghiasi diri dengan akhlak. Karena ada bidang utama. Kalau ada ini, apa yang bisa sampaikan? Dan terutama tadi apa? Kalau ketika mau sholat itu terpilih, apalagi pas sholatnya di